Tuan Chen, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Bagaimana penilaian Anda? Su Xingyue menjadi tenang dan bertanya. Sudah berlalu, kata Chen Ping. Level apa? Apakah itu kelas 3 peringkat atas? Su Xingyue bertanya. Superior kelas 5, kata Chen Ping sambil tersenyum. Kelas 5 kelas atas. Su Xingyue langsung tertegun, apoteker ini berada di level yang sama dengannya. Tidak masalah jika kekuatan Chen Ping kuat, tapi dia tidak menyangka teknik alkimianya begitu kuat. Ini benar-benar maha kuasa. Tetua Su, saya tidak tahu tentang racun pada teman saya. Bagaimana konsultasi Anda? Tanya Chen Ping. Su Xingyue terbangun dari keterkejutannya, dan berkata dengan sangat malu, Hei, kami memeriksa semuanya, tetapi kami tidak dapat menemukan obatnya. Malu. Petik 2. Penatua Su tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, racun ini sangat serius. Ini istimewa, aku perlahan mencari solusinya. Chen Ping melihat bahwa Su Xingyue tidak dapat menahannya, tetapi dia sebenarnya sedikit kecewa di hatinya. Tuan Chen, meskipun kita tidak melakukan apa-apa, saya pikir ada seseorang yang dapat menyembuhkan teman Anda dari racun itu. Kata Su Xingyue. Siapa? Chen Ping buru-buru bertanya. Tuan Kabupaten Jialing, dia pasti punya solusi. Putri Kabupaten Jialing juga seorang apoteker tingkat tinggi. Kata Su Xingyue. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mendapatkan kembali semangatnya. Kalau begitu, tolong Penatua Su membawa kami menemui Putri Kabupaten Jialing ini. Su Xingyue segera tersenyum kecut dan berkata, Tuan Chen tidak tahu apa-apa, Putri Kabupaten Jialing ini, tidak semua orang bisa melihatnya. Saya belum pernah bertemu putri dari Kabupaten Jialing, dan saya bahkan tidak tahu apakah putri dari Kabupaten Jialing itu laki-laki atau perempuan. Pada dasarnya, sangat sedikit orang yang pernah melihat wajah asli putri dari Kabupaten Jialing. Umumnya, Tuan Yan adalah orang yang mengelola Kabupaten Jialing. Petik 2. Chen Ping mengerutkan kening ketika mendengar itu, kalau begitu tidak bisa membantu. Bagaimana saya bisa bertemu sang putri? Petik 2. Tuan Chen, kali ini pada pertemuan apoteker, putri dari Kabupaten Jialing berjanji akan ada hadiah khusus untuk tempat pertama. Petik 2. Jika Tuan Chen bisa mendapatkan tempat pertama, dia juga bisa bertemu putri Kabupaten Jialing, maka mungkin ada cara untuk menyembuhkan racun pada temanmu. Petik 2. Kata Su Xingyue. Chen Ping mengangguk ketika mendengarnya. Apapun yang terjadi, apoteker ini akan menjadi yang pertama, dan sepertinya dia harus mendapatkannya. Su Xingyue membawa Chen Ping dan memperkenalkannya dengan beberapa kakak laki-lakinya sebentar. Para tetua gerbang dan yang terkejut bahwa Chen Ping memiliki kekuatan yang begitu tinggi pada usia seperti itu, dan bahwa dia mampu lulus ujian dari apoteker unggul peringkat 5. Setelah bertukar salam singkat, Chen Ping bangun dan berencana untuk membawa Yihe pergi, tetapi pada saat ini, Zuzu kembali. Kamu gadis sialan, kenapa kamu begitu tidak patuh? Bukankah saya mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan berhubungan dengan Meng He itu? Petik 2. Begitu dia melihat Zuzu, Su Xingyue mengutuk dengan keras. Zuzu menundukkan kepalanya, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bertindak sangat bersalah. Mungkin akan baik-baik saja. Melihat ini, Chen Ping membujuk Su Xingyue. Zuzu, tuanmu menegurmu untuk kebaikanmu sendiri. Bahwa Meng He bukanlah hal yang baik. Petik 2. Penatua lain dari Danyang Men berkata kepada Zuzu. Tuan, saya tahu saya salah, dan saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku akan membuatkan teh untukmu, kuharap tuan tidak marah. Petik 2. Seperti yang dikatakan Zuzu, dia pergi untuk membuat teh. Dan Su Xingyue tidak bisa marah ketika dia melihat Zuzu seperti itu, jadi dia hanya bisa duduk sambil menghela nafas. Chen Ping memperhatikan Zuzu pergi ke ruang belakang untuk membuat teh, dan melihat postur berjalan Zuzu, dia tahu bahwa Zuzu bukan lagi seorang gadis kecil. Tapi apakah Zuzu seorang gadis kecil atau bukan, tidak ada hubungannya denganku. Chen Ping akan pergi dengan Yihe, tapi Zuzu sudah keluar dengan poci teh. Tuan Chen, jangan pergi dulu, minumlah teh sebelum pergi. Saya salah tentang masalah hari ini, saya seharusnya tidak memperlakukan Anda dengan sikap seperti itu. Kata Zuzu dengan wajah malu. Zuzu meminta maaf kepada Chen Ping,
yang membuat Chen Ping sedikit bingung sesaat. Tapi dia masih tersenyum ringan dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak peduli." "Tuan Chen, ada apa? Apakah Zuzu menyinggungmu?" Su Xingyue buru-buru bertanya. "Oh, tidak, ini cukup bagus." Chen Ping menggelengkan kepalanya dengan cepat. Su Xingyue tahu bahwa dengan temperamen Zuzu, dia pasti tidak memberikan wajah yang baik pada Chen Ping, jadi dia berkata, "Zuzu, tuangkan secangkir teh untuk Tuan Chen secara pribadi." Zuzu mengangguk, lalu menuangkan secangkir teh. Untuk Chen Ping dia berjalan mendekat dan berkata, "Tuan Chen, saya seharusnya tidak memandang rendah Anda. Saya minta maaf telah memperlakukan Anda dengan sangat buruk." Ketulusan di wajah Zuzu membuat Chen Ping mengambil tehnya dengan malu, dan meminumnya, itu turun dalam satu tegukan. Setelah itu, Su Xingyue dan kakak laki-lakinya juga mulai minum teh dan mengobrol. Segera sepoci teh habis, dan Chen Ping membawa Yi He dan pergi. Melihat poci teh yang kosong, Zuzu tidak tahu apakah dia gugup atau bersemangat. "Zuzu, besok akan ada rapat apoteker. Jangan lari, ikuti saja aku dan pelajari lebih lanjut. Ketika Tuan sudah tua, posisi wasit akan diserahkan kepadamu." Su Xingyue berkata kepada Zuzu. Tanda seru, "Mengerti." Zuzu mengangguk. Pada saat ini, setelah Chen Ping dan Yi He pergi, tidak jauh, Chen Ping tiba-tiba merasakan ledakan kekacauan di lautan kesadaran. "Tuan Chen, ada sesuatu yang menghancurkan lautan kesadaranmu." Pada saat ini, suara Zeyan datang. Zeyan sekarang tinggal di lautan kesadaran Chen Ping, jadi ketika lautan kesadaran Chen Ping diserang, Zeyan dapat segera menyadarinya. Chen Ping Mei mengernyitkan kepalanya, kesadaran ilahi menembus ke lautan kesadarannya, dan dia melihat kabut kelabu muncul dari lautan kesadarannya, membuat Chen Ping tidak mungkin memusatkan kekuatan mentalnya. Tepat ketika Chen Ping tidak tahu apa yang akan menyerang lautan kesadarannya dan menghancurkannya, cahaya keemasan melintas di lautan kesadarannya. Kabut abu-abu terhalau hampir seketika, dan lautan kesadaran Chen Ping menjadi jernih. Chen Ping memeriksanya lagi dan menemukan bahwa tidak ada perubahan di lautan kesadarannya, jadi dia lega. "Tuan Chen, ada apa denganmu?" Yi He, yang berada di samping, melihat bahwa ekspresi Chen Ping tidak benar, jadi dia bertanya. "Oh, tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu lelah selama ini." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Tuan Chen, jika saya tidak dapat menemukan cara untuk mendetoksifikasi, maka saya akan menerima nasib saya, dan Anda tidak perlu terlalu khawatir," kata Yi He dengan rasa bersalah. Dia berpikir bahwa Chen Ping sedang terburu-buru untuk menemukan cara untuk mendetoksifikasi. "Tidak apa-apa, aku pasti akan menyembuhkan racun di tubuhmu." Chen Ping tersenyum ringan, lalu keduanya terus berjalan ke depan. Tapi setelah mengambil 2 langkah, Chen Ping dan Yi He tiba-tiba menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Mereka merasa aura yang sangat menakutkan menyelimuti mereka berdua. Aura ini langsung membuat Chen Ping dan Yi He tidak bisa bergerak. Chen Ping mengerutkan kening, ekspresinya menjadi sangat bermartabat, dan api samar-samar menyala di telapak tangannya. Hanya mengandalkan aura ini, Chen Ping tahu bahwa orang yang datang pasti orang yang kuat. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, tidak ada cara untuk menghadapinya. Jadi Chen Ping mempersiapkan Zihuo terlebih dahulu, dan jika situasinya salah, dia akan segera kabur. Pada saat ini, di depan Chen Ping dan Yi He, seorang pria parubaya mengenakan jas hujan sabut dan dengan sepasang sayap di punggungnya muncul di depan mereka. Thunder Eagle King. Ekspresi Yi He berubah ketika dia melihat orang itu datang. "Yi He Kaisar Iblis, tidak menyangka kamu ada di sini. Takut dia tidak akan bisa mengambil buah guntur langitku. Ternyata kaulah yang mengambil buah guntur langitku." Wajah Raja-Raja Wali Guntur penuh amarah, dan tatapan membunuh masuk matanya membuatku orang-orang bergidik. Menghadapi Raja Elang Petir di depannya, Chen Ping sebenarnya memiliki rasa takut di hatinya. Tapi sekarang sepertinya Raja Elang Petir tidak tahu bahwa kekuatan Yi He telah ditekan. Karena itu, maka mereka bisa membodohi Raja Elang Petir untuk sementara waktu. Lagi pula, kekuatan asli Yi He tidak jauh berbeda dengan Raja Elang Petir. Chen Ping melirik Yi He, dan mengedipkan mata pada Yi He. Yi He langsung mengerti, dan tersenyum pada Raja Lei Ying berpura-pura santai,
Raja Lei Ying, bukankah kamu baru saja memetik 3 buah guntur langitmu, karena sangat marah? Ada 10 buah di pohon Tianlei Anda, saya hanya memetik 3, dan saya belum selesai memetiknya untuk Anda, itu sudah sangat menarik. Kamu masih berani mengatakan hal seperti itu sekarang? Percaya atau tidak, aku meratakan kota kekaisaran iblismu. Raja Elang Petir meraung marah. Raja Lei Ying, jangan terlalu banyak bicara. Jika kamu bisa menenangkan kota kekaisaran iblisku, mengapa menunggu sampai sekarang? Ketika saatnya tiba ketika kedua keluarga kita menjadi mertua, menurutmu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kata Yi He dengan senyum dingin. Ketika Thunder Eagle King mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi sedikit gugup, matanya tertuju pada Yi He, dan otot-otot di wajahnya terus berdenyut. Kalian berdua tidak akan bergabung untuk berurusan denganku? Tanya Thunder Eagle King. Tebak. Yi He tertawa. Raja Lei Ying tidak berbicara, dia tidak perlu menebak, jika Yao Huangcheng dan Mingli Wangcheng benar-benar menikah, mereka pasti akan bersatu dan menghadapinya. Kali ini, Thunder Eagle King tampak sedikit ketakutan. Awalnya, ketiga keluarga itu dianggap sebagai konfrontasi 3 kaki, dan tidak ada yang berani bergerak dengan mudah, karena takut keluarga lain akan mendapat manfaat darinya. Namun berbeda sekarang, jika Yao Huangcheng bersatu dengan Mingli Wangcheng, maka Ying Wangdong miliknya akan berada dalam bahaya. Yi He melihat ekspresi Raja Guntur Elang dan tahu bahwa tipuannya telah berhasil, jadi dia melanjutkan, Raja Guntur Elang, saya baru saja memetik 3 buah guntur langit Anda. Jika Anda berpura-pura itu tidak terjadi, maka saya dapat memberitahu Anda dijamin, kota kekaisaran iblis kami tidak akan pernah menjadi musuh gua Raja Elang Anda. Petik 2. Bahkan jika kami bergabung untuk berurusan denganmu, itu hanya untuk buah guntur hari itu. Guo, bagaimana dengan Wang Lianhe? Kata-kata Yi He membuat King Thunder Eagle ragu, dan dia merasa bahwa apa yang Yi He katakan masuk akal. Tepat ketika Raja Elang Petir ragu-ragu, Yi He menyerang selagi setrika masih panas dan melanjutkan, jika kamu tidak setuju, kamu dapat merebut 3 buah guntur langit dariku sekarang, tetapi jika kamu merebut kembali ketiganya, aku bisa berjanji untuk membiarkanmu pergi. Ke-10 buah guntur langitmu hilang. Aku bahkan bisa bersatu dengan Raja Li untuk menggulingkan pohon guntur langitmu, menghancurkan gua Raja Elangmu, dan menjadikanmu anjing yang berduka. Is momentum membuatmu Raja-Raja Wali Petir ketakutan, dan kemudian berkata, Yi He, aku harap kamu bisa menepati janjimu, dan aku akan memberimu 3 buah guntur langit. Setelah Raja-Raja Wali Petir selesai berbicara, dia berbalik. Dan kiri. Melihat Raja Elang Petir pergi, Yi He menghela nafas panjang, jika Raja Elang Petir tahu bahwa kekuatannya telah ditekan, itu akan merepotkan. Tapi saat Yi He menghela nafas lega, wajahnya tiba-tiba berubah. Saya melihat sosok Raja Elang Petir muncul di udara di beberapa titik, menatap Yi He dan berkata, Yi He, aura di tubuh Anda telah ditekan, dan Anda masih berani berbohong kepada saya, Anda mencari kematian.